Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Ruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya masih lagi mengikuti perkembangan sepak bola, terutamanya yang menjadi wakil ASEAN untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia satu-satunya negara yang telah lolos ya di ASEAN ini ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sejauh manakah kekuatan Timnas Indonesia? Adakah Timnas Indonesia bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi selepas ini? Nah, jadi di sini kita melihat, kami percaya mereka bisa ke Piala Dunia. Jadi curhat Sintayong bikin media Korea kaget. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong? Apa yang bakal akan berlaku? Bagaimana keadaan Timnas Indonesia ketika ke putaran ketiga? Jadi ini akan ramai yang menanti-nantikan ya saat perjuangan Timnas Indonesia dalam kualifikasi ke putaran ketiga ini, karena Indonesia ini menjadi harapan ya ASEAN untuk dapat lebih melaju dalam putaran seterusnya, karena di ASEAN ini satu-satunya yang berjaya ke kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Indonesia. So besarlah harapan ASEAN ini agar Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dalam perlawanan menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi selepas ini. Jadi ayo kita saksikan dalam video ini. Kami percaya mereka bisa ke Piala Dunia. Jadi langsung kita nonton video ini. 인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일 잘 안다며 3차 예선에서 한국과 만나면 좋겠다는 바람을 나타냈습니다. 김종혁 Kami percaya mereka bisa ke Piala Dunia. Curhat Sintayong bikin media Korea kaget. Justin buka suara. Wow, perjalanan Timnas Indonesia semakin mencabar ya. Setelah melalui rangkaian jadwal yang padat baik di Timnas Senior maupun U23, akhirnya Coach Shin bisa mendapatkan jatah libur selama 1 bulan, di mana hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Coach Shin untuk pulang ke Korea bertemu keluarganya. Nah, yang bikin gokil, saat tiba di bandara, ternyata ia sudah ditunggu banyak media Korea untuk diwawancarai, layaknya superhero yang baru pulang menunaikan tugas negara. Jelas momen tersebut sangat membuat Coach Shin terkejut. Namun dengan senang hati ia pun menerima itu semua. Sebab di satu sisi pada akhirnya ia menyadari akan satu hal, kalau kiprahnya bersama Timnas Indonesia benar-benar mendapatkan atensi dan apresiasi luar biasa, terutama dari orang-orang di negaranya. Jangankan di Korea Selatan, di Indonesia Coach Sintayong ini sangat dihargai ya. Sampai dia pun belajar bahasa Indonesia guys. Jadi lepas ni mungkin tidak ada sudah penterjemahnya, tapi memang dia betul-betul dihargai di Indonesia. Saya lihat memang begitu. Dalam beberapa bulan terakhir harus diakui kalau Coach Shin benar-benar mampu bekerja luar biasa sebagai pelatih Timnas Indonesia. Yap, entah itu di level senior ataupun U23, pelatih 53 tahun tersebut sukses membuat nama Indonesia melambung. Gimana enggak, secara beruntun, Indonesia mampu mencatatkan sejarah demi sejarah yang bahkan selama ini nggak pernah dibayangkan oleh publik tanah air itu sendiri. Push ranking FIFA, lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dengan status tim termuda, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, yang mana dalam perjalanannya juga menyingkirkan Korea Selatan lewat cara yang dramatis. Dan terakhir mampu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci satu tempat di Piala Asia 2027. Jelas prestasi semacam itu adalah hal yang luar biasa bagi seorang pelatih ketika menangani Timnas Indonesia yang kita tahu sebelum Coach Shin masuk, walah nggak tahu deh harus gimana. Wah, betul lah. Sejarah demi sejarah tercipta ya sejak Coach Sintayong di Indonesia. Untung sangat lah guys Indonesia dapat pelatih macam ni. Wow, dia banyak membawa Timnas Indonesia ke mata dunia. Yang saya rasa menarik lagi apabila
kemenangan timnas Indonesia ketika mengalahkan beberapa tim. Indonesia terus ke final ya, final Piala Asia 2027. Tidak melalui proses kualifikasi lagi. Jadi itu keuntungan timnas Indonesia. Dan ini satu sejarah yang akan tercipta di Indonesia, guys. Jadi Coach Sintayong ini, guys, betul-betul dia punya cara melatih proporsionalnya itu memang telah diakui lah ketika mengalahkan Korea Selatan, tempat kelahirnya sendiri. Jadi dia tidak pro pada negaranya karena cara dia bekerja memang proporsional, guys. Jadi tengok dia kalahkan Korea Selatan baru-baru nih, luar biasa. Salah satu media besar di sana, Never Sport, apa yang dicapai oleh Coach Shin bersama timnas Indonesia adalah hal yang fenomenal. Terutama ya tadi, membawa Indonesia lolos Crown 3 untuk pertama kalinya dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Sesuatu yang akhirnya mematik beragam asumsi dan keyakinan jika bukan tak mungkin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dan mencetak sejarah baru. Lebih lanjut, kegilaan itu benar-benar tergambar nyata. Tak kalah banyak media yang menyambut kepulangan Coach Shin di Bandara Korea. Terlihat jelas kalau ada wajah kaget serta bahagia karena ternyata segala bentuk usaha yang ia lakukan untuk mengangkat prestasi tim Indonesia benar-benar mendapatkan atensi luar biasa dari media di negaranya sendiri. Tapi kalau di Indonesia sejak pun betul-betul sangat dihargai, guys. Dia tidak balik pun ke kampung halamannya. Orang Indonesia menghargainya cukup tinggi, dia punya semangat ya. Ketika saya melihat setelah Indonesia memenangi perlawanan menentang Filipina yang terakhir, yang sehingga Indonesia lolos ke putaran ketiga, supporter satu stadion, guys, melaung-laungkan nama Sintayong, guys. Jadi gemuruh, bergemah di stadion menyebut nama Coach Sintayong. Jadi auranya itu, guys, wow, luar biasa pada masa itu. Nah, jadi inilah salah satu pelatih yang saya lihat dia membawa Indonesia sampai ke level yang ramai orang tidak menduga ya. Dia punya pencapaian saat ketika ini. Ini dia sampai sudah balik kampung ya, guys. Lama kan dia sibuk. Jadi ini kali dia kena berlibur juga, guys, supaya tidak stres. Lebih lanjut, dalam interviewnya, Coach Shin mengaku jika sekarang ia benar-benar jadi idola di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari besarnya respect dan cinta yang ia dapatkan selama melatih tim Betul, guys, Dan itu emang wajar, karena suka tak suka Coach Shin adalah history maker bagi timnas Indonesia. Selain itu, Coach Shin sendiri nggak mau terlalu jumawa dan kepedean Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebaliknya, ia memilih untuk melakukannya secara bertahap dan mencoba melakukan semampunya dengan maksimal di tiap pertandingan. 지금 현지 분위기는 상당히 좋고 Fans benar-benar bisa. 팬들이 저를 비롯해서 Betul lah. Wow. 우리 선수들 Diakui, guys. Fans benar-benar seperti saya dan pemain kami yang hampir-hampir seperti bintang idola. Ini benar-benar populernya seperti itu saat ini. 아이돌 스타급 현재 진짜 그 정도로 인기들이 좋습니다. 아직 진행 중이긴 한데 어쨌든 3차에서 처음 오른 거잖아요. 네. 여자로서는 어떤 느낌인가요? 사실 아직까지는 독일 2018년 러시아 월드컵 때 Poin 독일에 이겼으니까 2018. 가장 행복했고 지금은 뭐 사실 우리가 134 FIFA. 사이밖에 안 되다 보니까 한 단계 한 단계 사실 올라간다는 생각으로 노력하고 있기 때문에 그랬을 때 우리보다 강한 팀을 이기고 우리가 또 한 단계씩 성장할 때 행복을 많이 느끼고 있습니다. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Coach Shin, emang ada benarnya. Sebab bagaimanapun, lawan di round 3 levelnya jauh lebih sulit. Dan melihat gimana kedalaman skuad yang ada sekarang, wajar jika Coach Shin memilih untuk kalem dan realistis. Namun semua juga tahu kalau PSSI sedang mengupayakan penambahan pemain keturunan grade A dan mengambil beberapa pemain diaspora dari timnas U20 sebagai langkah memperdalam kedalaman skuad yang ada. Maka dari itu,
Realistis emang hal yang wajar, tapi optimis jauh lebih utama. Itulah yang kira-kira digaungkan Ko Shin usai memastikan Indonesia lolos ke round 3. Nah, di satu sisi Ko Shin sendiri sebelumnya juga mengatakan kalau ia ingin berada satu grup dengan Korea Selatan di round 3 nanti, karena ia menilai itu akan jauh lebih baik ketimbang harus melawan Jepang ataupun Iran dari pot 1. Saya mengetahui Korea Selatan dengan baik, saya ingin bertemu negara saya sendiri. Saat saya bertemu Korea Selatan pada Piala Asia U23, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal Korea Selatan. Saya sangat mengenal mereka dan semua pemain timnas Indonesia melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan, kata Sinteyong dengan penuh keyakinan. Luar biasa. Bahagia sangatlah Coach Sinteyong di Indonesia dengan keramahan orang-orang Indonesia. Oh, betul lah guys. Kalau dilihat ya, bagaimana proses sehingga ke tahap hari ini Indonesia adalah antara tim yang di Asia Tenggara ini tim yang kuat ya dan mewakili ASEAN. Dan untuk proses ke putaran ketiga ini adalah satu perjalanan yang ditempuhi oleh Indonesia bukan mudah ya, tapi inilah buktinya bahwa usaha Indonesia untuk menaikkan martabat sepak bola. Nah, ini seiring saya lihat apabila jumlah penduduk Indonesia itu 78 hingga 80% adalah penggemar sepak bola. Jadi pemain-pemainnya pun kena berkualitas lah seperti sekarang ini. Jadi seiring synchronize dengan supporter yang ramai, dengan pemain-pemain yang profesional. Jadi amat berbaloi bagi saya apabila Indonesia memberi tekanan, memberi kepuasan ya kepada penggemar-penggemar sepak bola di Indonesia. Dan saat ini bukan sekadar di Indonesia, malah ramai ya negara-negara di luar sana yang memerhati tentang perkembangan sepak bola di Indonesia yang mereka lihat begitu cepat dan saat ini telah bangkit ya. Inilah kebangkitan sepak bola di Indonesia yang ramai juga negara-negara lain ingin mencontohi bagaimana Indonesia melakukan timnasnya sehingga boleh sampai ke tahap ini. Dan Indonesia telah mencipta sejarah. Dia mencetak sejarah apabila telah lolos ke putaran ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini satu pencapaian yang tinggi yang telah dikecapi oleh Indonesia. Dan bila melihat bagaimana perjalanan timnas Indonesia daripada 177 ya, sejak saya berkecimpung memerhati timnas Indonesia beberapa tahun yang lepas, Indonesia berada ranking 177. Dan hari ini 133 ranking di peringkat FIFA. Dan mereka sungguh pun ranking begitu, tetapi mereka berani melawan ranking yang nomor 1 dunia ya, yaitu Argentina pada awal tahun yang lepas. Jadi ini satu proses yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia, bagaimana mereka memperkuatkan tim mereka dengan mencari beberapa pemain keturunan dan digabungkan dalam timnas Indonesia. Dan hari ini telah terbukti timnas Indonesia antara satu-satunya ya di ASEAN ini yang telah sukses ke kualifikasi putaran ketiga untuk Piala Dunia 2026. Nah, jadi inilah yang dikatakan kami percaya mereka bisa ke Piala Dunia. Telah diakui guys. Dan inilah harapan ASEAN agar timnas Indonesia dapat melakukan yang lebih baik lagi ya berbanding dengan sebelum ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Indonesia untuk putaran ketiga ini dia akan memperkuatkan lagi timnya dengan menambah beberapa pemain keturunan ya yang mempunyai pengalaman yang cukup baik ketika bermain di liga-liga Eropa. Jadi guys, itu saja untuk kali ini guys. Semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan ini juga mewakili ASEAN. Kita juga turut berbangga ada juga wakil dari ASEAN ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.